Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di rumah salah satu tokoh pencatat sejarah sebetulnya di Provinsi Bali, Bapak Wid Minarko di kawasan Sading, Badung. Kenapa kita berbincang dengan beliau? Karena kita tahu persis beliau adalah mantan wartawan senior yang ada di Bali. Kemudian beliau adalah juga tokoh aktivis pergerakan dari masa Bung Karno dulu, presiden kita. Kemudian catatan-catatan sejarahnya juga banyak sekali, sebagai aktivis GMNI, juga sebagai anggota DPR RI, gotong royong mungkin pada saat itu namanya. Dan kita bicara soal bulan Bung Karno. Kita ingin tahu seperti apa catatan Bung Karno yang ada di Bali, yang dari ingatan beliau, kemudian bagaimana relevansinya dengan masa-masa kekinian. Nah, berkaitan dengan bulan Bung Karno itulah kita akan berbicara dengan beliau. Om Swastiastu. Assalamualaikum Pak Wid. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabar, sehat Pak Wid ya? Baik. Luar biasa ya. Kita bicara soal bulan Bung Karno, mungkin Pak Wid punya pemikiran kenapa kita harus memperingati atau mungkin mencermati bulan Bung Karno? Apa yang bisa dipetik dari Bung Karno dikaitkan dengan masa-masa kekinian sekarang di Indonesia ini? Karena begini, proses keperjuangan Bung Karno itu kan mengalami pasang surut ya. Jadi pada saat menjelang merdeka, setelah merdeka ya, kemudian tahun 60-an menjelang 65, kemudian era setelah G13 PKI ya. Nah, saat itu yang tadinya disanjung-sanjung sebagai pejuang, tahun 60-an udah mulai dipleset-plesetkan itu oleh artinya mulai dipreteli mungkin ya kekuasaannya. Pertama kali dipleset, dipelintir. Katakanlah misalnya begini ya, pidato Bung Karno 17 Agustus 66, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah ya. Ada yang menyingkat menjadi jas merah kan. Nah, singkatan itu dimanfaatkan oleh para demonstran yang ingin mendongkel Bung Karno waktu itu untuk menunjukkan bahwa Bung Karno itu orang merah gitu. Karena orang merah maka dia terlibat PKI. Oh, merah itu artinya identik dengan PKI waktu itu? Iya, waktu itu merah kiri itu diidentik dengan PKI. Ini adalah dalam kegiatan demonstran oleh Sementara Kesatuan Aksi ya. Jadi itu memang sengaja membesar-besarkan jas merah untuk menyudutkan Bung Karno. Seolah-olah mengesankan Bung Karno itu orang merah. Itu berarti terlibat G13 PKI, begitu. Nah, itu padahal kan, pandangan menurut Pak Wid itu berbeda jauh ya maknanya. iya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, memang satu hal yang... Tapi sekarang kan banyak juga yang jargon-jargon jas merah itu berarti tidak bisa... Tidak apa, menurut saya memang itu singkatan yang bagus ya. Itu kan sejarahnya begitulah ya. Pernah disalahgunakan oleh sekelompok orang ya. Tidak apa itu. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, itu pakai saja. Cuma kan tidak semua orang yang menggunakan jargon itu tahu sejarahnya itu ya. Itu. Ya. Seperti Nasakom juga gitu. Nasakom kan nasionalisme, agama, komunisme. Tapi dipelintir menjadi nasionalis, agama, komunis. Apa bedanya Pak? Ya lain. Kalau nasionalisme, komunisme kan isme. Isme itu ajaran, doktrin. Seperti halnya agama itu kan ajaran. Jadi ajarannya itu memang ada yang bisa disinergikan. Ini tidak semua, tapi ada bagian isme itu bisa disinergikan. Tidak semua ya. Kemudian ini juga berangkat zaman tahun 26 ya. 1926 juga Bung Karno ingin mempersatukan nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Jadi ismenya, bukan Marxisnya, bukan komunisnya. Nah, karena ada yang melintir gitu, PKI memanfaatkan situasi itu. Seolah-olah di dalam Nasakom itu adalah haknya PKI. Artinya diakui dan memang terlibat langsung, artinya dalam padahal itu komunisme, artinya tidak hanya PKI yang menganut komunisme. Katakanlah misalnya waktu itu partai Tan Malaka itu, yang Murba kan sedikit dekat dengan kiri, kekuatan kiri, itu kan berhak juga
mengaku diri sebagai unsur kom. Nasionalisme misalnya itu tidak hanya PNI, ada IFKI yang mempunyai semangat kebangsaan. Jadi isme itu artinya semacam ajaran ya, doktrin. Jadi doktrin itu tidak bisa dihapus. Doktrin itu bisa dipungut mana yang penting ya untuk dimanfaatkan. Marxisme itu bahkan dipakai oleh Bung Karno sebagai pisau analisis ya, untuk membedah persoalan-persoalan bangsa Indonesia tahun-tahun. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi kekinian Pak, ternyata kan banyak sekali ajaran-ajaran Bung Karno yang bisa dilakukan dan diterapkan oleh generasi muda termasuk kita di Bali dengan kebinekaan itu dan keberagaman itu. Apa yang Pak Wid bisa petik ya dan bisa cermati ke depannya nih? Saya kira ajaran Bung Karno yang umum aja ya. Ajaran Bung Karno yang pertama itu kan persatuan dan kerukunan nasional. Itu dirintis sejak dia masih muda, sejak mahasiswa ya. Katakanlah tahun-tahun 20-an gitu ya. Kemerdekaan ya. Iya, jauh sebelum merdeka itu ada partai-partai kebangsaan itu kemudian difusikan ya, menjadi perhimpunan kebangsaan Indonesia. Itu artinya semangat kerukunan. Tadi saya katakan dia ingin mempersatukan, memetik sebagian dari nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Itu maksudnya kan itu persatuan ya. Kemudian yang belakangan kan berdikari gitu ya. Kalau tidak salah berdikari itu tahun 64 ya. Berdiri berdiri di atas kaki sendiri ya. Tidak hanya itu itu trilogi Trisakti itu ya. Trisakti Bung Karno itu ya. Iya. Jadi pertama adalah berdaulat dalam bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri, kemudian berpribadian dalam budayaan. Itu kan juga itu sangat relevan sampai sekarang Pak ya? Ya kelihatannya sangat relevan. Dan juga tidak hanya ajaran tapi kebiasaan-kebiasaan Bung Karno. Kalau dulu istilahnya turun ke bawah, sekarang belusuan itu. Jadi ingin dekat dengan wong cilik ya. Itu kan sesuatu yang kebiasaan yang masih bisa yang relevan gitu, dengan kondisi sekarang gitu. Ya. Dan yang mungkin bisa dicatat dalam generasi muda, catatan sejarah kita kan pada saat itu Bung Karno mampu mengangkat bangsa, harkat dan martabat kita di luar negeri ya. Nah, luar biasa itu ya. Di luar negeri itu. Jadi tadi saya katakan yang perlu direlevankan ya jelas Pancasila itu relevan sepanjang masa itu. Itu hari kelahiran Pancasila 1 Juni ya. Itulah pidato Bung Karno. Jadi Bung Karno menggali dari bumi Indonesia itu juga masih relevan sekali. Nah kemudian di luar negeri memang luar biasa. Nah disitulah kadang-kadang kontroversial juga kadang-kadang perlu dievaluasi ulang. Katakanlah kalau itu menyangkut konferensi Asia Afrika luar biasa. Karena Bung Karno dengan semangat persatuan tadi tidak hanya persatuan bangsa Indonesia, tapi persatuan juga di negara-negara Asia dan Afrika. Maka idenya itu direalisasi tahun 55 ya dengan adanya konferensi Asia Afrika. Ya, setelah konferensi Asia Afrika mengeluarkan Dasar-Sila Bandung, banyak negara-negara di Asia dan Afrika yang merdeka. Ya, itu juga pengaruhnya luar biasa. Bicara kaitkan ke Bali di kondisi sekarang kan kita memperingati bulan Bung Karno khususnya di Bali. Apa yang bisa dilakukan masyarakat khususnya di Bali ya dengan melihat poin-poin dari prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran Bung Karno itu? Iya, saya berkali-kali nulis di lewat Facebook ya, bahkan juga di koran Bali Post dulu ya. Jadi saya katakan di situ sekarang ini perlu pemasyarakatan ideologi Pancasila. Ya, dulu era Orde Baru menurut saya cukup efektif itu dengan PP7, P4 gitu ya. Itu cukup efektif.
Nah, kita sampai sekarang belum ada, konsepnya belum kelihatan. Walaupun sudah ada BPIP ya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, tapi kok kelihatannya belum ada. Jadi saya kira sekarang ini yang penting itu adalah bikin konsep yang menyeluruh tentang pemasyarakatan Pancasila ya. Jadi lewat apa? Menurut saya lewat lembaga-lembaga itu ya, pendidikan, jalur pendidikan. P4 kayak dulu itu ya. Tidak harus itu, terutama lewat pendidikan formal. Coba sekarang ikuti pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Saya kira ya nggak tahu lah gimana sistemnya kok anak-anak tidak mengenal tokoh-tokoh zaman dulu. Ya, misalnya begitu, pemikirannya gimana, tokoh-tokoh zaman dulu gitu ya. Jadi pendidikan formal, kemudian non formal, dan juga informal. Artinya orang tua dengan anak-anak itu juga harus bisa mendidik tentang Pancasila itu ya, memberikan bahan-bahan materi kepada anak-anaknya. Sekarang kan enggak. Nah, ini yang saya anggap paling mendesak ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah, membuat satu pola konsep pendidikan Pancasila yang menyeluruh dan bergema sampai di perdesaan. Nah, kalau dikaitkan dengan kondisi Bali sekarang ini Pak, kita tahu persis kan orang sangat mengidolakan sekarang Bung Karno, ajaran-ajarannya ternyata memang sangat relevan, terutama menjaga persatuan dan kesatuan itu. Kemudian bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diterapkan dalam kondisi yang sekarang mungkin banyak orang mulai berpikir ada semacam gejala-gejala disintegrasi, orang mulai agak berani melawan sebagainya. Apa Pak Wid yang bisa petik dari situ ya? Ya, tadi kembali pada pendidikan Pancasila. Pancasila itu harus disosialisasikan, dimasyarakatkan ya. Sekarang ini kan anak-anak muda sebagian itu kan melihat Bung Karno ajaran kan hanya kulit luarnya ya. Jadi misalnya katakanlah sekarang ada generasi muda yang mengadakan kegiatan tentang pengidolakan Bung Karno, itu kadang-kadang motivasinya apa kan macam-macam ya. Mungkin karena orang tua bisa juga ya, mungkin juga karena pacar ikut-ikut kan gitu ya. Tapi yang termotivasi karena memang dia belajar tentang latar belakang pemikiran Bung Karno sejak awal, itu kan jarang. Karena apa? Karena pendidikan itu tidak ada, pendidikan Pancasila. Artinya memang sistem pendidikan kita perlu diubah sebetulnya ya? Iya, sebenarnya disempurnakan aja lah. Saya nggak tahu sistem yang sekarang bagaimana, tapi berilah porsi kepada pelajaran sejarah ya, itu lebih banyak lagi lah sejarah ya. Sejarah, tapi juga tidak cukup di lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan non formal juga bisa. Misalnya kalau meniru apa yang dilakukan oleh era Orde Baru ya, lewat pembentukan BP7 ya, kemudian P4 ya, semacam itulah non formal di luar sekolah. Nah, sekarang kan sudah ada BT apa itu? BTIP ya. Badan Pembina Ideologi Pancasila. Pembina Ideologi Pancasila kan udah ya, itulah gerakan. Tapi kan kok saya belum melihat tindak lanjutnya ya. Itu kok cuma nama saja gitu. Padahal yang duduk di sana tokoh-tokoh nasionalis. Tokoh nasionalis ya. Ketua Dewan Kehormatannya Ibu Mega itu ya, anaknya Bung Karno. Jadi saya harapkan ini diaktifkan ya. Dan kemudian ada juga kecenderungan kita itu mengidolakan Bung Karno itu secara emosional ya. Jadi ya karena Bung Karno misalnya ibu dari Bali ya dan sebagainya ya. Jadi ikut-ikutan orang tua gitu ya si anak muda ini. Tapi sebaiknya juga secara rasional ya. Jadi betul-betul belajar secara rasional. Artinya melajari pendalaman falsafah hidupnya, ajaran-ajarannya itu Pak ya? Iya, itu. Demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.
mana sih Bu? Iki yang di Depok. Nanti nih. Iki Oh, bongkot balik. Sambal kan? Jahe keronten, Pak. Yang hitung ya. Nah, berapa sampean? Pak, ampun plastik, Pak. Oh, kan? Ya ampun nggak boleh plastik. Oh, pun masih Bu. Nggih. Gimana Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Sekaligus untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Kita menyukseskan peraturan Gubernur Bali yang menyatakan Bali memang bebas sampah plastik ya. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Bisnis penjualan BBM menggunakan mesin BBM eceran, mengabaikan standar keamanan tanpa uji tera adalah bisnis ilegal. Perjanjian konsesi lahan yang dilakukan oleh PT KCN dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui keputusan Presiden. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno. Pemirsa, saya sekarang berada di rumah Ibu Luh Putu Sugianitri yang sering disebut dengan Ibu Nitri. Kita bicara dengan beliau karena beliau di Bali disebut-sebut sebagai mantan ajudan Bung Karno ketika Bung Karno dulu lengser dari Presiden Republik Indonesia. Dan kita ingin tahu bagaimana kisah-kisah beliau yang bergabung dalam detasemen kawal pribadi tersebut. Kita sapa dulu beliau. Om Swastiastu, Bu Nitri. Om Swastiastu. Ya, gimana kabar Bu, sehat? Baik, sehat selalu. Usia Ibu sekarang berapa Bu ya? 72 tahun. 72 tahun. Baik. Kalau yang sepengetahuan Ibu, apa sebetulnya yang menarik atau khas dari Bung Karno sehingga orang mengidolakan Bung Karno ya selama Ibu bergaul? Ya karena dia presiden. Kalau saya lihat orangnya gitu, menurut saya seumur saya kan dia tuh sudah tua. Ya kulitnya sudah lain gitu. Namanya dia laki-laki, kalau saya mau kan mau dong dia namanya orang. Ya, artinya karena presidennya. Iya jelas. Tapi dong. kalau dari pemikiran, dari sikap sebetulnya apa yang patut diteladani dari Bung Karno itu? Banyak, dia pinter, apapun dia pinter. Dia pinter, dia nggak serakah Pak, nggak rakus, nggak punya duit banyak, dompet aja nggak punya. Kadang-kadang kalau suruh saya cari kue, cari kue, mana uangnya? Itu sering saya gituin.
jawab ngomong Bali sudah habis, presiden sudah habis buat apa gitu. Dan saya nggak pernah sepeser pun keluar dari dompet yang kayak Masa apa. seorang presiden tidak punya uang gitu? Makanya sering saya gituin. Makanya saya nggak mau dicendana. Dia bilang kamu gitu. Nah sekarang saya tanya Bapak, kenapa Bapak serah terima kekuasaan sama Pak Harto? Kan saya gitu kan. Apa jawabnya? Kamu goblok, kamu tahu apa? Katanya, aku ini presiden, kalau aku serahkan negeriku sama dia, kan hancur. Jadi perang saudara, daripada negara ini hancur, lebih baik aku nyerah. Aku robek diriku sendiri, biar aku mati. Makan dah. Artinya tidak mau memperebutkan kekuasaan itu melawan itu ya? Nggak mau. Itu ngomongnya ke saya tuh gitu. Ya. Lalu setelah itu Ibu tidak pernah tahu lagi perkembangan Nggak. Bung Karno itu ya? Nggak, yang manapun saya sudah diamankan, nggak boleh Pak. Nggak boleh kenal, nggak boleh nengok. Anaknya aja mau nengok bapak ditahan aja susah. Mau nengok Mega bapak ditahan, itu tahanan, punya rumah tahanan itu. Periksa semua kantongnya anaknya. Kan setelah keluar kemudian anggap ditahan, rumah begitu, meninggal. Ibu tahu informasi beliau meninggal itu dan apa Ibu yang lakukan? Nggak tahu. Kenapa Ibu nggak tahu? Nggak tahu, orang nggak boleh tahu. Bagaimana mau tahu? Anaknya tahu persis juga nggak mungkin. Jadi Ibu sama sekali lost kontak, kan hilang sama sekali hubungan? Lost kontak, hilang. Ya. Saya tahu, saya kenal suaminya Mega, siapa suaminya si Mega, si Taufik itu saya kenal. Nggak berhubungan lagi sama mereka. Ya. Nah setelah lama tidak berhubungan, kemudian berganti pemerintahan, Ibu sekarang berani tampil seperti itu sebagai orang dekat Bung Karno. Apa yang bisa kita simak anak-anak muda, generasi sekarang atau mungkin generasi pelanjut dari nilai Bung Karno dia? Tapi ya, anak muda sekarang nggak ada gimana jadinya ya. Dia mau tahu apa enggak dengar cerita Bung Karno apa enggak. Makanya kalau saya diminta pertemuan di mana gitu soal Soekarno, saya cerita tuh sedih sekali Pak. Mereka mau denger apa enggak apa yang saya cerita. Soekarno itu siapa, bagaimana? Berarti ada yang misalnya yang tidak percaya dengan omongan Ibu? Caranya mereka ke kita itu kan kita bisa lihat dong. Gimana maksudnya, seolah-olah tidak percaya? Pejabat juga, pejabatnya nggak ada gregetnya kayak gitu. Tuh. Kalau dulu punya pejabat itu teriak-teriak. Marah, maki-maki gimana. Kalau sekarang apa terus? Berarti Ibu merasa catatan yang Ibu ketahui tentang Bung Karno tidak didengar orang, sehingga banyak orang yang tidak percaya dengan kondisi Bung Karno dan dari penceritaan Ibu itu? Iya dong. Apa yang Ibu lakukan kalau begitu? Nggak bisa ngelakukan apa-apa, biarin aja. Kalau saya apa sih, untuk apa sih, mau jadi apa sih? Berarti cukup simpan dalam hati cerita itu Bu ya? Saya nggak pengen dah jadi apa, saya di sini aja, saya kontrak tanah segini, saya sudah bahagia kok. Tuhan karuniai saya apa yang saya dapat. Ibu tidak ada semacam menulis buku tentang Bung Karno? Nulis buku saya itu terbit sampai sekarang, saya nggak tahu berapa terbitnya, berapa duitnya. Lah dikasih tahu nggak saya? Karena dia suka banyak nyerita di buku itu soal Soekarno. Saya bilang, kamu cerita sama Soekarno banyak, kapan kamu tahu Soekarno? Ya, cerita boleh cerita, tapi cerita yang benar. Kalau sekarang banyak digelar bulan Bung Karno dan sebagainya, pandangan Ibu sendiri seperti apa? Kan itu sebagai penghormatan juga kepada Bung Karno. Penghormatan apa kalau bulannya aja? Kalau nggak bulannya nggak hormat sama Soekarno. Iya. Ya karena itu momentum mungkin kelahiran Bung Karno, hari lahir Pancasila. Momentum. Saya nggak ngerti itu. Semua. Artinya dianggap belum cukup ya penghormatan kita kepada Bung Karno. Kita
banyak pahlawan yang belum kita bisa hormati. Orang Bung Karno mati, mulu dimakamkan di Bogor nggak jadi, di Jakarta nggak jadi, akhirnya dibawa ke Blitar. Blitar yang bahagia, orang dia yang punya mayat. Ya. Harapan Ibu apa sebetulnya dengan sosok Bung Karno, dengan kondisi sekarang kan sudah semua sangat terbuka seperti ini? Harapan ya ada tahu diri lah, jadi pemimpin tuh yang benar bagaimana, kita jadi masyarakat, jadi rakyat tuh punya greget gimana, semangat hidup gimana, ngomong. Artinya penghormatan terhadap Bung Karno itu apakah dirasa belum cukup? Kan kita lihat misalnya ada beberapa tempat. Belum, sekarang kalau libur Juni bingung cari siapa yang dicari kecuali Bu Nitri. Iya. Itu kan anak-anaknya itu banyak tuh, anaknya ngargain dah ininya. Iya. Itu. Baik, terakhir Ibu terhadap keluarga Bung Karno sendiri apa harapan Ibu? Sekarang kan keluarga Bung Karno boleh dikatakan beberapa memegang jabatan penting, misalnya jadi ketua umum partai, bahkan jadi presiden. Apa harapan Ibu terhadap keluarga itu? Harapan keluarga? Harapan Ibu terhadap keluarga Bung Karno karena Ibu pernah lama dengan Bung Karno seperti itu? Ya tirulah cara-caranya Bapak, gregetnya Bapak jadi pemimpin tuh kayak apa, semangatnya bagaimana gitu. Jangankan baru kita dapat kedudukan, tidur nyenyak. Ya nggak bisa dong jadi pemimpin itu kan repot Pak, nggak gampang. Saya lihat Soekarno sendiri itu kayak begitu, tuh nggak tahu siang, nggak tahu malam. Apa sih dia tahu ini? Saya di istana itu, saya lihat kayak gitu. Apalagi kalau saya perhatikan itu sudah menghinanya, udah kayak apa. Sudah aja biar nggak senang, biar jelek, jangan dia terlalu sekali tidak menghargai. Hargailah sedikit apa yang dia lakukan. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Baik, terima kasih Bu Nitri, luar biasa informasi dan pengalamannya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan dan inspirasi bagi kita generasi muda untuk tetap menghormati Bung Karno dan tahu tentang Bung Karno seperti apa ya. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat selalu ya. Sehat selalu. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.